Kabar bola hari ini. Bek Timnas Indonesia Jay Izzes berbagi momen luar biasa kepada media Belanda soal debutnya bersama skuad Garuda. Tentu saja itu kehormatan besar. Pada Juli tahun 2023, prosesnya dimulai, dan saya beberapa kali pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya, ujar Jay Izzes. Menurutnya, saat pertama kali memperkuat skuad Garuda, Timnas Indonesia dalam situasi tak mudah. Pasalnya, mereka baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Untuk itu, melawan Vietnam menjadi laga tak mudah, tetapi akhirnya tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan. Saat itu kami memiliki 1 poin dan Vietnam 3 dengan 4 pertandingan tersisa, kata Jay Izzes. Kami menang 1-0 dan itu benar-benar pengalaman luar biasa, jelasnya. Di media sosial, saya mendapat banyak pesan ribuan, dan banyak pengikut baru. Stadion di Jakarta saat saya sebut, ada hampir 60.000 pendukung. Benar-benar gila, tuturnya. Kabar bola hari ini. Usaha PSSI menaturalisasi Ole Romeni sepertinya menemui jalan terjal. Pemain muda berbakat tersebut masih bimbang menerima tawaran PSSI karena beberapa alasan tertentu yang kini mulai terkuak. Salah satu alasan utamanya adalah mereka masih ragu dengan nasib dan karir mereka jika mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, ujar Arya Sinulinga. Pemain tersebut, Ole, Kevin, DLL, merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang. Negara asalnya, biasanya itu, tambah Arya. Karena alasan ini, sosok Ole Romeni dan pemain keturunan lainnya akan sangat sulit untuk didapatkan oleh timnas Indonesia sebagai striker keturunan yang mau bermain untuk negara nenek moyangnya. Kabar bola hari ini. Pelatih Australia, Graham Arnold, siap-siap tengah memantau perkembangan para pemainnya yang tengah berkarir di Eropa untuk persiapan 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain dan Timnas Indonesia. Salah satu pemain yang paling dinanti oleh Arnold adalah wonderkid andalan Australia saat ini, Nestor Irankunda. Timnas Indonesia dipastikan wajib mewaspadai pemain 18 tahun tersebut jika memperhatikan rekam jejaknya di dunia sepak bola. Nestor Irankunda baru saja hijrah ke klub raksasa Liga Jerman, Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain 18 tahun tersebut ditebus oleh Bayern Munchen dengan harga 3 juta pound sterling dengan sejumlah biaya tambahan lainnya. Kabar bola hari ini. Harapan Manchester United untuk merekrut. Jarrad Branthwaite mendapat pukulan telak dari Everton. The Telegraph melaporkan pada Jumat kemarin bahwa kegagalan takeover Everton bisa membuat Manchester United memperbarui minat mereka pada Jarrad Branthwaite, setelah 2 tawaran untuk bek tengah itu ditolak oleh The Toffees. Namun, United telah diberitahu bahwa tidak ada yang berubah, mereka tetap menolak untuk menjual sosok berusia 22 tahun itu kecuali valuasi mereka terhadap sang pemain terpenuhi. Menurut The Athletic, Everton telah menetapkan banderol Branthwaite dalam kategori yang sama dengan biaya transfer yang dikenakan Harry Maguire sekitar 70 juta pound, 80 juta pound, 90 juta dolar, 103 juta dolar. Namun, mereka tidak akan merekrut bek Inggris itu kecuali Everton menurunkan harga yang diminta. Kabar bola hari ini. Bos Atletico Madrid Diego Simeone menargetkan Nicole Füllkrug dari Borussia Dortmund sebagai pengganti Alvaro Morata. Menurut AS, sosok internasional Jerman itu tidak senang dengan perekrutan Seru Guirassy yang dilakukan Dortmund, yang mungkin membuat Los Rojiblancos lebih mudah mendatangkannya. Selain klinis di depan gawang, dia membuktikan di Euro bahwa dirinya adalah pemain yang cocok dengan gaya Simeone, masuk dari bangku cadangan di 5 pertandingan Jerman untuk merepotkan pemain bertahan dengan fisiknya. Dia juga mencetak 2 gol di turnamen tersebut. Kabar bola hari ini. Pemain Indonesia Elkan Bagnot mencicipi laga uji coba bersama Ipswich Town jelang Premier League. Elkan main selama 30 menit melawan Shakhtar Donetsk. Pelatih Ipswich Kieran McKenna menurunkan pemain berlabel Timnas Indonesia pada menit ke-60. Penampilan Elkan Bagnot di laga ini menjadi kabar baik di tengah simpang siur masa depannya. Kabarnya ia sempat akan dipinjamkan ke klub lain demi mendapat kesempatan bermain yang lebih besar. Adapun Ipswich masih akan menjalani beberapa uji coba selama di Austria. Nasib Elkan bersama Ipswich bisa disimak dalam laga-laga uji coba itu. Semakin sering diturunkan maka besar kemungkinan akan dipertahankan Ipswich,
Sebaliknya, jika minim kesempatan maka bisa disimpulkan Elkan tidak menjadi bagian rencana Ipswich musim depan. Kabar bola hari ini, Joao Felix kembali dikabarkan akan meninggalkan Atletico Madrid. Benfica akan berusaha untuk memulangkan pemain 24 tahun itu. Bursa transfer akan segera bergerak banyak atau sedikit. Sekarang kami akan memberi perhatian penuh dan kami pasti akan memilih skuad terbaik untuk Benfica, kata Rui Costa. Kontrak Joao Felix dengan Atletico masih berlaku sampai Juni tahun 2029. Oleh karena itu, Benfica jelas membutuhkan uang yang tak sedikit untuk mendatangkan Felix. Tapi, valuasi nilai transfer Felix kini sudah jauh menurun. Dia hanya ditaksir seharga 30 juta euro. Kabar bola hari ini, Antony sepertinya makin tersisih di Manchester United. Kabar terbaru, Setan Merah buka opsi untuk pinjamkan pemain sayap asal Brasil itu. Dilansir dari Mirror, Manchester United mau bersih-bersih skuad dengan menjual pemain. Jika sulit dijual, maka opsi peminjaman disiapkan. Salah satunya adalah Antony. Manchester United bersedia meminjamkan Antony dengan satu syarat, yakni klub yang meminjamnya siap membayarkan gaji si pemain. Gajinya per pekan sebesar 70.000 pounds atau setara 1,4 miliar rupiah. Kabar bola hari ini, Borussia Dortmund melawan BG Pathum United dalam agenda pramusim. Dai Borussen dipermalukan 0-4 oleh klub asal Thailand tersebut. Gol pembuka Pathum dicetak oleh Melvin Lorenzen pada menit ke-14 dengan memanfaatkan asis Dangda. Dortmund mencoba menekan lebih baik lagi untuk mendapatkan gol penyeimbang. Namun, serangan tim asal Bundesliga Jerman itu sampai setengah jam laga berjalan belum juga menjadi gol. Pathum malah mampu memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-44. Giliran Dangda yang mencetak gol dan Melvin gantian membuat asis. Skor bertahan sampai turun minum. Jarun Sakwonggon menambah derita Dortmund di laga ini. Dia menjadi pencetak gol ketiga di menit ke-66 untuk membawa Pathum unggul 3-0. Bukannya mencetak gol, Dortmund malah kebobolan lagi di menit ke-88. Jarun Sakwonggon mencetak brace dan Dortmund kalah 0-4 sampai laga tuntas. Kabar bola hari ini, AC Milan menunjuk Paulo Fonseca menjadi pelatih baru. Gaya bermain pelatih Portugal itu masih disesuaikan Rossoneri. Kapten Milan, David Calabria, yang mengungkapkan bahwa timnya sedang mengembangkan gaya bermain di bawah asuhan Fonseca. Ada konsep-konsep baru yang masih kami kembangkan dan pastikan mereka akan menjadi milik kami dan akan menjadi otomatis, kata Calabria. Penting untuk memainkan laga-laga ini, dengan rekan setim yang sudah di sini dalam waktu yang singkat, bahkan dengan yang lebih muda, kata dia menambahkan. Milan sudah menjalani satu pertandingan di bawah asuhan Fonseca dalam laga pramusim. Hasilnya, Milan bermain 1-1 saat bertanding dengan Rapid Vienna. Kabar bola hari ini, Juventus akan melepas Matthias Soul dan Dean Huijsen demi bisa menebus Teun Koopmeiners. Hasil penjualan kedua pemain tersebut diyakini cukup untuk meyakinkan Atalanta. Dirangkum Football Italia, Soul telah menjadi incaran AS Roma dan Leicester City. Nama terakhir bersedia membayar mahal pemuda asal Argentina itu, namun sang pemain lebih suka pindah ke ibu kota. Sementara Huijsen diketahui tak masuk daftar pemain yang dibawa Motta untuk menjalani pramusim di Jerman. Dari kedua pemain tersebut, Juventus berharap bisa memperoleh 60 juta euro. Valuasi Koopmeiners menurut Transfermarkt mencapai 50 juta euro. Sang pemain disebut bersedia pindah ke Turin.